Di bawah sorotan lampu yang membakar atap Smoothie King Center, New Orleans, Dustin Poirier melangkah masuk ke oktagon untuk terakhir kalinya. Sorakan ribuan orang kampung halamannya menggema, seolah membisikkan terima kasih atas semua darah dan keringat yang telah ia tumpahkan selama bertahun-tahun. Malam itu di UFC 318, The Diamond resmi menutup buku perjalanan panjangnya di dunia MMA. Tapi sebelum menutup lembaran terakhir, ia harus melewati satu ujian berat, trilogi pamungkas melawan Max Holloway, sang pemilik sabuk BMF yang kini jadi mesin tekanan tak kenal lelah. Pertarungan ini bukan cuma soal sabuk atau reputasi, ini tentang warisan. Tentang dua petarung veteran yang sudah mengukir sejarah, kembali bertarung bukan demi siapa lebih unggul, tapi demi membuktikan siapa yang masih berdiri tegar meski badai datang silih berganti. Sejak bel ronde pertama berbunyi, Holloway langsung gaspol. Gaya khasnya yang cepat, presisi, dan nyaris tanpa jeda langsung terasa. Poirier, yang dikenal dengan gaya brawlingnya yang keras dan teknik tinju yang solid, mencoba menahan badai itu. Ia sempat mendaratkan beberapa hook tajam dan bahkan menjatuhkan Holloway. Tapi dari situ semua jadi lebih berat, Max tampil lebih disiplin, lebih bertenaga, dan jauh lebih lapar. Ia mengontrol tempo, menekan tanpa henti, dan membuat Poirier harus bermain bertahan di banyak momen. Laga ini terasa seperti sebuah orkestra kekerasan yang indah. Dua maestro pertarungan saling menyusun irama, melempar ritme dalam bentuk pukulan dan tendangan. Tapi semakin lama waktu berjalan, Poirier mulai tertinggal satu langkah di belakang. Tenaganya terkuras, reaksinya melambat. Dan di saat seperti itu, Holloway justru makin menggila. Memasuki ronde kelima, dengan wajah berdarah dan napas yang makin berat, Dustin tahu kalau waktu di jam pasir karirnya sudah hampir habis. Tapi justru di detik-detik paling kritis itulah, ujian mental terbesar datang. Max dengan gaya nakalnya yang khas kembali mengundang kekacauan. Ia tunjuk ke lantai oktagon, ngajak tarung ala jalanan, adu nyali, adu keras kepala. Sebuah ajakan yang biasanya nggak mungkin ditolak oleh Poirier. Itu semacam panggilan kode para petarung sejati, isyarat untuk menyelesaikan pertarungan dengan cara yang paling jantan, berdiri, saling hantam, dan biar Tuhan yang menentukan hasilnya. Poirier awalnya tertarik. Ia sempat melirik ke arah jam, mencoba menghitung detik, menakar risiko. Tapi ingatannya masih segar tentang apa yang terjadi di UFC 300 ketika Holloway memancing Justin Gaethje dalam skenario yang sama. Poirier tidak ingin bernasib sama. Malam itu adalah malam perpisahannya dan dia ingin keluar dengan kepala tegak, bukan tergeletak. Jadi begitu, Holloway melempar beberapa pukulan keras, naluri bertahan langsung mengambil alih. Dustin mendekat, masuk ke clinch dan menahan waktu seperti petarung veteran yang tahu kapan harus bertarung dan kapan harus bertahan. Pertarungan mereka berakhir tanpa KO, tanpa ledakan besar di detik terakhir. Tapi bukan berarti tidak dramatis. Justru disitulah letak keindahannya. Dua pria yang sudah memberi segalanya dalam hidup menyelesaikan perang dengan saling hormat, bukan dengan dendam. Yeah, and then I was like, I wanted to do it, you know. That's why I kept looking up at the clock. I said, when are we doing this? Yeah, you saw me looking at the clock a few times. I'm like, okay, that's 25 seconds left. I said, not time yet. Then we pointed down. I said, okay, I oblige. And then he hit me with a few shots. And I said, okay, we're gonna wrestle a little bit. Let me clinch up. There's only 8 seconds left. Holloway keluar sebagai pemenang. Ia menyapu bersih trilogi dan mencuri momen perpisahan Poirier dengan performa luar biasa. Tapi malam itu, Dustin Poirier tidak kalah. Ia menolak bermain judi di meja terakhir hidupnya sebagai petarung. Ia memilih untuk pulang dengan warisan utuh, bukan sekadar KO highlight di YouTube. Dan di mata para penggemar, keputusan itu bukan tanda kelemahan, itu adalah tanda kebijaksanaan. Karena kadang, menjadi petarung sejati bukan soal siapa yang berdiri paling akhir, tapi siapa yang tahu kapan waktunya melangkah pergi, dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Di sudut dunia yang berbeda, jauh dari gemuruh crowd New Orleans, seorang raja lightweight menyaksikan malam terakhir Dustin Poirier dari layar kecil di genggaman tangannya. Islam Makhachev, sang pemegang sabuk tak terbantahkan, cuma bisa duduk santai sambil mantengin layar androidnya, tapi matanya nggak bisa lepas dari pertarungan epik yang sedang berlangsung di oktagon. Meskipun mereka pernah saling menjatuhkan mimpi satu sama lain, malam itu Islam bukan lagi lawan, ia adalah saksi. Bukan saksi biasa, tapi saksi yang tahu persis apa rasanya berdiri berseberangan dengan Dustin Poirier. Yang pernah merasakan kerasnya pukulan The Diamond, pernah mengunci dan dikunci, pernah terlibat dalam badai teknik dan kekacauan. Dan malam itu, Islam melihat sisi lain dari mantan rivalnya. Sisi yang gak cuma brutal, tapi juga penuh seni. Buat Makhachev, pertarungan Poirier melawan Holloway bukan sekadar perang habis-habisan. Ia melihat sesuatu yang lebih dalam.
Bukan cuma adu jotos barbar ala gladiator, tapi pertarungan yang elegan, penuh transisi halus antara clinch, grappling, dan striking. Pergerakan yang kadang halus, kadang liar, tapi semuanya terukur dan penuh makna. Poirier nggak datang buat KO doang, dia datang buat menari-menari di atas luka, di atas sejarah, dan di atas momen terakhirnya. Islam pun mengangguk kecil, mungkin dengan senyum tipis di wajahnya. Dalam hatinya ada semacam rasa respek yang dalam. Ia tahu nggak semua petarung bisa meninggalkan warisan dengan cara seperti ini. Makhachev merasa bangga karena pernah berbagi oktagon dengan orang seperti Poirier. Petarung sejati yang tahu caranya bertarung tanpa harus kehilangan harga diri, yang tahu caranya membuat pertarungan jadi lebih dari sekadar pertarungan, jadi pertunjukan, jadi kenangan, jadi pelajaran. Dan mungkin dalam diamnya Islam berkata dalam hati kalau dunia MMA butuh lebih banyak petarung seperti Dustin. Petarung yang gak cuma keras kepala, tapi juga keras hati, yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan, yang tahu kapan harus meledak dan kapan harus menunduk dengan hormat. Malam itu Dustin Poirier menutup bab karirnya dengan sebuah karya seni. Dan dari layar kecil di genggaman Makhachev, sang juara menyaksikan pertunjukan itu dengan penuh rasa hormat. Karena kadang warisan sejati nggak ditentukan dari berapa banyak KO yang kita kumpulkan, tapi dari berapa banyak hati yang kita sentuh, termasuk hati para rival yang pernah kita lawan. Tapi bro, bahkan setelah Dustin Poirier menutup karirnya dengan penuh hormat dan Islam Makhachev memberikan anggukan respek dari kejauhan, dunia MMA nggak pernah benar-benar tenang. Selalu ada satu suara yang nyelonong masuk nyari sorotan, seolah takut dilupakan. Dan suara itu datang dari Ilia Topuria. Yap, si El Matador, si jagoan featherweight yang lagi naik daun, tiba-tiba ngerasa punya hak atas sabuk BMF. Gara-garanya dia pernah nge-KO Max Holloway. Jadi menurut logika anehnya, sabuk itu yang baru aja diperebutkan dan dimenangkan Holloway lawan Poirier harusnya jadi milik dia. Bro, ini kayak orang mabuk gelar, kayak baru nyobain satu kali menang besar langsung kelepasan ngomong sebelum ngopi. Ilya kayak lagi ngelantur di tengah euforia, lupa kalau sabuk BMF itu bukan sabuk biasa. Ini bukan main lempar-lemparan sabuk kayak hot potato, ini simbol. Ini gelar yang punya cerita, bukan sekadar statistik. Dan di tengah ocehan Topuria itu muncullah Jack Della Maddalena, si striker mematikan dari Australia. Bukan dengan suara keras, tapi dengan komentar yang pedas dan nyeleneh. Dia nyebut Ilya sebagai si kecil yang kebingungan. Nggak frontal sih, tapi jelas banget kalau Jack lagi nyindir Ilya yang kesannya kayak anak kecil yang nangis minta mainan. JDM lalu jelasin dengan tenang tapi menusuk, kalau sabuk BMF itu dipindah-pindahin setiap kali ada yang ngalahin pemilik sebelumnya, maka artinya sabuk itu nggak punya makna. Nggak ada satupun yang benar-benar layak disebut pemegangnya. Bukan Max, bukan Ilya, bahkan bukan dirinya sendiri, kalaupun suatu hari dia dapat giliran. Karena sabuk BMF bukan cuma soal menang dan kalah, tapi soal siapa yang mewakili semangat paling liar, paling nekat, paling badass di UFC. Dan faktanya, malam itu Max Holloway udah nunjukin kenapa dia pantas dapat gelar itu. Dia ngadu nyali di detik-detik terakhir lawan Poirier, nyari KO meski udah unggul poin. Dia bukan cuma bertarung, dia ngebakar oktagon dengan energi yang gak semua petarung punya. Dan Dustin, dia tetap berdiri sampai akhir dan memilih keluar dengan cara yang elegan, sebuah duel BMF sejati. Jadi waktu Ilya ngotot-ngotot bilang sabuk itu miliknya karena KO di masa lalu, Jack cuma bisa geleng-geleng kepala. Karena dalam dunia para petarung sejati, BMF bukan ditentukan dari hasil tempur satu malam, tapi dari siapa yang berani mati dengan prinsip, siapa yang bertarung dengan jiwanya. Dan akhirnya, terima kasih Dustin Poirier. Terima kasih udah bikin kami jatuh cinta sama MMA lewat semua perang gila yang lo jalani. Terima kasih udah jadi simbol keberanian, keteguhan, dan sportivitas. Terima kasih udah bertarung bukan cuma buat menang, tapi buat menginspirasi. Sekarang saatnya lo turun dari panggung bro. Tapi tenang, warisan lo gak akan pernah turun dari hati kami. Karena The Diamond gak pernah retak, ia hanya bersinar, lalu pergi dengan anggun. Sampai jumpa di sisi lain sang legenda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.